Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diharapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena seorang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruhnya memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Matius pada hari ini yang mengajarkan kepada kita berkaitan dengan pengampunan. Jadi Matius menampilkan kisah di mana Yesus mengajarkan dalam suatu perumpamaan tentang pengampunan. Ketika Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku?" Jadi jawab Yesus, sampai 70 kali 7 kali. Apa artinya itu? Mungkin saja artinya itu pengampunan yang tak terhingga. Lalu kemudian teman-teman saudara-saudari, Yesus kemudian mengangkat sebuah perumpamaan yang menarik ya, yang memang memberikan pesan berkaitan dengan pengampunan itu perlu diberikan. Mengampuni satu sama lain itu sangat penting untuk dilakukan. Yesus memulainya dengan kisah, dengan mengatakan ada seorang hamba yang berutang kepada tuannya. Hamba itu hutangnya sangat banyak ya, tetapi ketika tuannya itu meminta hutangnya, tetapi dia tidak mampu untuk membayarnya. Dengan ancaman dari tuannya itu, kalau dia tidak mampu membayar, maka dia akan menjualnya, dirinya, anak istrinya, dan segala miliknya. Ya tentu di sini ya Tuhan itu hendak mengambil semua kepunyaannya. Tetapi orang itu tadi, hamba itu bersujud di hadapan tuannya dan memohon agar sekiranya dia memberikan waktu untuk melunaskan hutang-hutang. Tapi Tuhan itu baik hati ya. Ketika dia memohon hal seperti itu, kemudian dia menghapus hutang-hutangnya. Artinya kan sebuah tindakan yang luar biasa dilakukan oleh tuannya kepada hambanya itu ya.
Tetapi yang menjadi masalah di sini, hamba yang tadi mendapatkan pengampunan dari tuannya berhadapan dengan orang lain yang berhutang kepadanya. Dia juga melakukan hal yang sama, meminta utang dari orang itu. Jawaban orang itu pun sama, berilah aku waktu dahulu, sabarlah dahulu supaya aku akan mencari melunaskan hutang-hutangmu. Tetapi di sini dia tidak memberikan waktu, malah dia melakukan tindakan yang kasar ya, memasukkan orang tersebut ke dalam penjara. Pengampunan pertama tidak diekspresikan oleh orang yang mendapatkan pengampunan itu kepada orang lain. Nanti kan hamba pertama sebelum dapat pengampunan dari tuannya, lalu kemudian dia tidak mau atau tidak menyadari dia seharusnya itu memberikan pengampunan juga kepada orang lain yang berutang padanya, malah melakukan tindakan sebaliknya, bahwa dia memasukkan orang tersebut ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Tuhan itu mendengar bahwa hambanya tadi yang dia beri pengampunan melakukan tindakan yang tidak sebaliknya atau yang seharusnya dilakukan oleh tuannya, sehingga Tuhan yang tadi mengatakan, kan aku kan sudah memberikan pengampunan kepadamu, tidakkah engkau bisa memberikan pengampunan juga kepada orang itu? Jadi orang itu ya, jadi Tuhan itu menjadi murka dan marahnya. Lalu kemudian dia memasukkan orang tersebut ke dalam penjara sampai dia melunas seluruh hutangnya. Itu kan sebuah fenomena perumpamaan yang memang menggambarkan bagaimana pengampunan itu perlu dilakukan di antara sesama kita, saling mengampuni. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pesan yang mungkin baik untuk kita dari hari ini, dari ajaran Yesus hari ini ya. Pengampunan itu perlu diberikan. Pengampunan itu kan akan menghilangkan beban. Perhatikan hamba yang pertama tadi. Ketika dia mempunyai hutang, dia menjadi beban, apalagi raja atau tuan yang mengancamnya untuk menjual dirinya, anak dan istrinya serta harta miliknya, habiskan segala kepunyaannya. Tentu ini menjadi sebuah beban baginya. Tapi karena dia tadi dengan sepenuh hatinya memohon pengampunan dari sang tuan, Tuhan itu pun memberikan perintah untuk melunasi hutangnya. Tentu di sini pengampunan yang diberikan oleh tuannya itu memberikan keringanan kepadanya, memberikan kelegahan kepadanya. Tidak lagi ada beban yang dia pikirkan. Tetapi yang menarik, pengampunan itu tidak berlanjut setelah peristiwa yang lain terjadi antara hamba yang mendapat pengampunan dengan saudaranya. Dia tidak memberikan pengampunan sehingga saudaranya tetap mendapat beban yang besar ya. Selain dia tetap harus membayar hutangnya, dia juga dimasukkan ke dalam penjara. Artinya bebannya itu bertubi-tubi kemudian. Untuk di sini akibat dari ketika kita tidak mampu memberikan pengampunan, beban batin, beban psikologis, beban relasi sosial, dan beban fisik pun terjadi di sana. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pengampunan tadi seperti yang kita katakan akan memberikan kelegaan kalau kita berani untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Memberikan pengampunan itu tidak terbatas atau tidak diberi waktu, tapi pengampunan terus lahir dan tulus dari hati. Yang setidaknya itu, ketulusan itu memancarkan ledakan yang kuat di mana orang akan mengalami kesejukan, kebahagiaan, sukacita, kelegaan, menemukan kembali dirinya. Dia tidak terpikirkan lagi oleh beban-beban yang dia miliki. Ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mengampuni dengan jumlah yang terbatas 7, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, pengampunan yang tak terbatas. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya ya ajaran Tuhan berkaitan dengan pengampunan hari ini ya memberikan kita suatu dorongan, motivasi baru untuk saling mengampuni. Kalau kita mengampuni, Bapa yang ada di surga juga akan memberikan pengampunan kepada kita.
Jika tidak, Tuhan mengatakan tadi, Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.